Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita di program linear, yaitu kita akan menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan metode uji titik pojok. Di video sebelumnya, maksud saya, kita sudah membahas algoritma program linear dan sudah menyelesaikan soal dengan algoritma langkah 1, 2, 3. Di dalam video ini kita akan membahas soal yang menggunakan langkah-langkah algoritma 4, 5, 6. Algoritma langkah keempat adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi nanti di sini kita harus menggambar daerah himpunan penyelesaian. Kemudian langkah kelima menentukan nilai maksimum atau minimum tergantung soal dengan uji titik pojok, ya. Yang pertama kita di sini materinya uji titik pojok. Nah, titik pojok yang dihasilkan nanti kita akan bandingkan atau kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan untuk kemudian kita bandingkan dan menemukan nilai maksimum atau nilai minimum. Setelah itu kita buat kesimpulan. Nah, perlu diperhatikan untuk nilai optimum di sini, ya. Nilai optimum itu terdiri dari yang pertama adalah nilai maksimum. Nilai maksimum ini kita dapatkan dari membandingkan titik pojok yang disubstitusikan ke fungsi objektif atau fungsi tujuan. Kemudian yang kedua, nilai minimum. Di dalam pembahasan nanti, kedua nilai ini itu bisa dua-duanya kita tentukan atau hasilnya bisa langsung kita lihat pada saat kita membandingkan. Tetapi nanti apakah yang ditanya nilai maksimum atau minimum tergantung soalnya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke soal. Nilai maksimum fungsi objektif Z sama dengan 6x plus 8y dari sistem pertidaksamaan berikut. Perlu diketahui fungsi objektif itu adalah fungsi tujuan, ya, nama lainnya. Kemudian Z ini adalah bentuk fungsinya. Ada juga yang menuliskan sebagai fx, y. Nah, kalian tidak usah bingung. Oke, ini adalah sistem pertidaksamaannya yang kita sebut di materi sebelumnya adalah fungsi kendala, ya. Oke, di sini kita akan menggambarkan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, yang pertama kita tentukan titik potong melalui X dan Y. Untuk fungsi yang pertama yaitu 4X plus 2Y sama dengan 60. Kita buat sama dengan dulu, ya. Oke, untuk X-nya 0, 4 kali 0, 0. 2Y sama dengan 60, berarti Y sama dengan 30. Untuk Y-nya 0, maka 2 kali 0 adalah 0. 4X sama dengan 60. X sama dengan 15. Maka kita dapatkan di sini 0,30 dan 15,0. Kemudian fungsi peridaksamaan yang kedua, kita buat lagi X, nah, titik potong dengan sumbu X dan Y. Nah, jika X-nya 0, 4Y sama dengan 48. Y sama dengan 12. Untuk Y-nya 0, maka 2X sama dengan 48, X sama dengan 24. Maka kita dapatkan 0,12 dan 24,0. Kemudian kita gambarkan sketsa saja. Ini sumbu Y dan sumbu X. Yang pertama di sini adalah 30, 15.
Oke, 30, 15 kita gambarkan saja seperti ini. Untuk Y-nya adalah 30, X-nya 15. Kemudian yang ini 12 dan 24. Misalkan seperti ini. Ini 12 dan 24. Sekarang DHP-nya yang mana? Karena ini kurang dari semua, kemarin sudah Pak Guru jelaskan, kalau kurang dari semua, maka DHP-nya terletak di bawah garis. Oke ya, berarti di bawah garis. Di sini tentu saja irisannya. Misalkan untuk yang melalui 30 dan 15, di bawah garisnya adalah ini ya. Kemudian yang di bawah 12 dan 24, di bawah garisnya ini. Nah, irisan dari kedua pertidaksamaan itu adalah DHP-nya adalah di sini ya. Nah, ini pun berlaku untuk yang X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Tentunya yang kita ambil adalah kuadran pertama, yang sumbu X dan Y-nya positif. Oke. Kalian, Pak Guru harap kalian mengerti sampai sini ya. Untuk menentukan DHP, ingat, kalau karena ini kurang dari semua, maka daerahnya semuanya berada di bawah garis. Ya, di bawah garis ini tentunya ke sini, di bawah garis ini ke sini. Nah, irisannya itu adalah DHP-nya. Setelah kita menentukan DHP, kita tentukan titik pojoknya. Titik pojok dari ini yang diarsir. Berarti ada 4 ya. Yang pertama adalah ini. Ini adalah A. A itu langsung kita tentukan. A itu jelas 0,0. Kemudian ini adalah B. B ini adalah 15,0. Kemudian ini ada C. C ini kita belum tahu ya. Dan yang terakhir ini. Itu adalah D, yaitu 0,12. Oke. Karena di sini C kita belum mendapatkan, maka kita sekarang mencari nilai C. Mencari nilai C di sini perhatikan C itu adalah perpotongan dua garis ini. Berarti kita cari titik potongnya menggunakan metode eliminasi substitusi. Berarti tadi dari 4x plus 2y sama dengan 60 dan 2x plus 4y sama dengan 48. Kita lakukan eliminasi di sini. Oke. Kita yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Menjadi 4x plus 2y sama dengan 60. 4x plus 8y sama dengan 96. Oke, jadi kita mengeliminasi variabel x di sini. Kita kurangkan, maka ini min 6y sama dengan min ya, 36. Maka y sama dengan negatif bagi negatif itu adalah positif. 36 bagi 6, 6. Kemudian kita sekarang substitusikan. Y sama dengan 6. Misalkan ke 4x plus 2y sama dengan 60. Berarti 4x plus 2 kali 6, 12 sama dengan 60. 4x sama dengan, ini 60 kurangi 12. 4x sama dengan 48. X sama dengan 48 dibagi 4, 12. Maka kita dapatkan nilai titik C di sini adalah X-nya 12, Y-nya 6. Kita sudah mendapatkan semua titik pojok dari DHP. Maka langkah terakhir untuk mengetahui nilai maksimum di sini, kita bandingkan semua titik ini. Bandingkan menggunakan fungsi objektifnya yaitu Z. Terus di sini Z adalah 6x plus 8y. Yang pertama kita bandingkan titik A-nya di sini 0,0, titik B-nya 15,0, titik C-nya 12,6 dan D-nya 0,12. Masukkan ke Z ya, untuk A-nya 0,
X-nya dan Y-nya 0. 6 kali 0, 0. 8 kali 0, 0. 0 tambah 0, tentu saja 0. Kemudian titik B, X-nya 15. 15 kali 6, 90. 0 kali 8, 0. Berarti 90 ya. Sekarang titik C, X-nya 12. Berarti 6 kali 12 ditambah 8 kali 6. Sama dengan 72 ditambah 48 sama dengan 120. Kemudian yang D, X-nya 0, berarti ini 8 kali 12, 96. Dari keempat nilai ini, yang ditanyakan adalah nilai maksimum, maka yang paling besar nilainya adalah 120. Nah, maka kesimpulannya, jadi nilai maksimumnya adalah 120. Oke, maaf Pak Guru lupa. Untuk menggambar DHP ini adalah langkah nomor 5 tadi ya di algoritma. Nomor 4. Kemudian membandingkan ini adalah langkah nomor 5 dan kesimpulan adalah langkah nomor 6. Oke, seperti itu. Itu adalah algoritma 4, 5, 6. Kita lanjut ke contoh soal 2. Nah, di sini sedikit berbeda. Ada sebuah grafik yang DHP-nya ini diarsir di sini. Soalnya adalah nilai maksimum fx, y. Ini adalah fungsi tujuan ya, yaitu 4x plus 3y dari daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir tentu saja ini adalah DHP ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan soal yang seperti ini mudah. Tentu saja karena sudah ada daerah himpunan penyelesaian atau DHP, berarti langkah nomor 4 sudah ada. Ya kan? Ini langkah nomor 4, menggambar DHP-nya sudah ada. Sekarang langkah nomor 5. Langkah nomor 5 itu adalah membandingkan titiknya. Oke. Di sini kita tahu, langsung saja kita gambar di sini, tentukan titik pojok dari DHP-nya. Yaitu ini A 0,0, ini B 4,0, kemudian C ini kita belum tahu, dan D adalah 0,4. Oke, kita sebelumnya mencari nilai C dengan substitusi. Bagaimana caranya? Nah, kita akan sekarang membuat persamaan dari sebuah grafik. Tentu saja kalian ingat ya, kita menggunakan cara cepat yang sebelumnya Pak Guru ajarkan. Oke, yang pertama yang garis ini dulu, melalui 8 dan 4. Ya, masih ingat caranya? Kita tukar ya. 8 di sumbu Y, berarti kita tulis 8x. 4 di sumbu X, maka kita tulis 4Y. Sama dengan kalikan 8 kali 4, 32. Kemudian garis yang ini, 4 di sumbu Y, berarti kita tulis 4x. 4 di sumbu X, kita tulis 6 di sumbu X, kita tulis 6Y. Kita kalikan 4 kali 6 adalah 24. Kemudian kita eliminasi variabel X. Yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Hasilnya adalah 8x plus 4y sama dengan 32. 8x plus 12y sama dengan 48. Kita kurangi. Ini berarti min 8y sama dengan min 16. Y-nya sama dengan 2 ya. Substitusikan. Y sama dengan 2 ke 8x plus 4y sama dengan 32. 8x tambah 4 kali 2, 8 sama dengan 32. 8x sama dengan 32 kurangi 8. 8x sama dengan 24, x sama dengan 3. Berarti titik C ini x-nya 3, y-nya 2. Oke, sekarang lanjut ke langkah 5 ya. Untuk membandingkan titik pojok. Ini langkah 4, gambar DHP-nya sudah ada. Nah, kita di
mudah kan? Tapi kalian harus mencari titik potong C. Langkah 5 di sini kita bandingkan, yaitu nilai fungsi objektif f x, y, yaitu 4x plus 3y. Nah, dengan titik pojoknya yaitu A 0,0, B 4,0, C 3,2, D 0,4. Oke, untuk 0,0 yang A jelas 0 ya. B, titik B, X-nya 4, berarti 4 kali 4. 16, Y-nya 0. Titik C, X-nya 3, 4 kali 3. 12 ditambah 2 kali 3, Y-nya 2 kali 3, 6. 18. Kemudian yang D, X-nya 0 dan 3 kali 4, Y-nya 12. Setelah dibandingkan, yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Maka kesimpulannya, jadi nilai maksimumnya adalah, dibandingkan dari keempat nilai ini adalah 18. Oke, seperti itu. Silahkan kalian pelajari lagi, kalian catat di buku dan pause videonya apabila kurang paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.